Ya, menurut saya ada beberapa cara untuk menghindari agar kita tidak terus-terusan dibonsai oleh rasa mengeluh ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita coba mengikhlaskan dan menerima realitas kehidupan yang ada, yang hadir di dalam diri kita. Kita coba menerimanya bahwa ini adalah kenyataannya, ini adalah alurnya, ini adalah skenario-nya, semuanya sudah diatur, ini adalah takdir. Kita terima saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalani dan menerima realitas kehidupan yang kita alami. Sebelum kita lanjut, saya harapkan dukungan dari teman-teman. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Handri Romdani agar bisa terus menebarkan kebermanfaatan untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang janganlah mengeluh tentang hidup. Hadapilah setiap problem, setiap permasalahan, apapun yang hadir di dalam hidup kita, apapun realitasnya, apapun kenyataannya, kita harus terima bahwa itu adalah takdir Allah SWT dan sudah ditentukan skenario-nya dalam hidup ini. Banyak sekali kita melihat, ya kita temukan di masyarakat ini, banyak sekali kita temukan, apalagi saat-saat sekarang ini di mana di era modernisasi ini semuanya serba instan, semuanya serba membutuhkan kekuatan emosional yang luar biasa dalam menjalani atau melakoni kehidupan ini. Lantas, mengapa kita tidak boleh mengeluh tentang hidup? Kalau sebenarnya kita mengeluh, itu ada dua macam tentang mengeluh. Ada yang mengeluh yang positif dan ada yang malahan mengeluh yang negatif yang membuat diri kita semakin terpuruk. Makanya nikmati saja momen-momen saat sekarang ini. Jangan terlalu kita mengikuti egosentris kita. Semua orang memang punya problem, punya masalah dalam hidup, tapi tidak semua bisa menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Ketika kita punya masalah, baik itu ya permasalahan disebabkan oleh rumah tangga, oleh ekonomi, atau oleh bermacam problem kehidupan yang kita alami, kenapa kita tidak mengeluh saja kepada sang pemilik kehidupan yang bisa memberikan kita jalan keluarnya atau solusinya? Banyak orang yang mengeluh tentang dirinya, tentang kehidupannya, padahal mengeluh ini bisa menebarkan ya energi-energi negatif kepada diri kita maupun kepada lingkungan kita. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh kita sering mengeluh itu, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju. Kita akan tetap stagnan di tempat karena kita tidak akan bisa menemukan solusinya kalau kita hanya mengeluh tentang kehidupan. Kalau kita mengeluh tentang mencari solusi tentang kehidupan ini, bagaimana solusinya dalam menghadapi setiap problem, itu bagus. Itu yang berdampak positif. Tapi kebanyakan yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang yang mengeluh, terutama kalau ada masalah tentang kehidupan, rumah tangga, ekonomi, dia mengeluh di media sosial, bikin status, lagi susah, lagi banyak masalah, ruwet sekali. Bagaimana tidak tambah ruwet? Mereka mengeluhkannya di media sosial. Mereka tidak mengeluh kepada sang pemilik kehidupan yang bisa memberi kita rezeki kebahagiaan.
Coba kita belajar untuk menerima realitas kehidupan yang hadir di dalam diri kita, maka kita bisa berdamai dengan diri kita. Jangan kita mengeluh, karena banyak sekali di belakang kita itu yang menginginkan kehidupan kita, kehidupan seperti apa yang kita jalani ini. Karena kita keseringan memakai kacamata kuda, tidak pernah melihat ke belakang, ke samping, makanya kita kira kita saja yang paling susah, kita yang paling menderita, kita yang paling banyak masalah. Padahal masih banyak di belakang kita, di bawah kita itu yang punya banyak problem yang lebih dari kita, tapi mereka santai-santai saja, mereka woles. Terus kita, kenapa kita harus mengeluh? Karena mengeluh ini tidak akan pernah bisa memberikan jalan keluar. Ya, menurut saya ada beberapa cara untuk menghindari agar kita tidak terus-terusan dibonsai oleh rasa mengeluh ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita coba mengikhlaskan dan menerima realitas kehidupan yang ada, yang hadir di dalam diri kita. Kita coba menerimanya, bahwa ini adalah kenyataannya, ini adalah alurnya, ini adalah skenario-nya, semuanya sudah diatur, ini adalah takdir. Kita terima saja itu realitasnya, maka kita akan bisa bahagia. Terus yang kedua, kita besarkan ruang syukur kita di dalam diri kita. Kalau kita membesarkan ruang syukur kita, maka kita akan bisa menjadi tambah ikhlas, tambah sabar dalam menjalani atau menerima apapun yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena bersyukur juga itu yang banyak penelitian itu bisa memberikan dampak kesejahteraan untuk psikologis kita, emosi kita, untuk kehidupan kita. Terus yang ketiga, marilah coba kita bertawakal gitu, kita serahkan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan gitu. Kita mengadulah kepada Sang Pemilik kehidupan, kepada Allah SWT. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, ya apapun problemnya, kita serahkan kepada Allah SWT, ya, karena hanya kepada Allah SWT lah kita hanya bisa mengadu dan yang akan bisa memberikan kita solusinya.